Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga pagi ini Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda sekalian, jangan lupa Ananda untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan mematuhi aturan protokol COVID. Dan perbanyak berdoa agar kita cepat kembali ke sekolah dan belajar seperti biasa. Baiklah Ananda sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, masih dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita mengulas tentang soal-soal berkaitan tentang menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan bilangan bulat. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda telah mengulas dan menghitung operasi hitung campuran bilangan bulat. Kali ini kita menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan itu. Jadi konsep-konsep yang lama jangan dilupakan karena dia saling berkaitan. Nah, Anda sekalian, mari kita pahami kata berikut untuk memudahkan Ananda dalam membuat kalimat matematika dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Yang pertama, ada naik. Naik ini adalah positif atau tambah. Kemudian, turun. Dia negatif, bikin tanda kurang di depan nanti. Di bawah juga negatif. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Di atas positif. Benar positif, salah negatif, untung positif, rugi negatif, maju positif, mundur negatif. Nah, ini adalah kata-kata yang sering muncul dalam kalimat matematikanya. Nah, contoh soal yang pertama. Seekor kelinci berada pada sebuah garis bilangan di titik negatif 38. Kelinci itu melompat ke kiri sebanyak 15 lompatan. Lalu balik arah dan melompat sebanyak 8 lompatan. Nah, di mana posisi kelinci tersebut pada bilangan? Mari kita kerjakan. Yang pertama. Nah, posisi awal kelinci itu berada di negatif 38. Melompat ke kiri 15 lompatan. Kemudian berbalik arah 8 lompatan. Kalau dia berbalik arah, kalau dia ke kiri berarti dia ke kanan ya. Nah, baiklah kita bikin kalimat matematikanya. Negatif 38 posisi awal. Kalau ke kiri berapa nak? Negatif, bikin tanda negatifnya. Kurang 15-nya. Kemudian berbalik arah, positif 8. Nah, kemudian salin semuanya lagi. Nah, jadi negatif 38 kurang 15 tambah 8. Ingat, kita tidak boleh langsung memborong, maka kita kerjakan kedua-dua dulu. Jadi, negatif 38 dengan negatif 15. Cek bilangan. Nah, negatif 38 negatif, ini juga negatif. Nah, jika bertemu dua negatif, negatif bertemu negatif, hasilnya tetap negatif, kemudian dijumlahkan. Maka hasilnya 53, kemudian turunkan 8. Jadi negatif 53 tambah 8. Cek lagi bilangan. Ini negatif, ini positif. Mana besar 53 dari 8? Besar 53. Ternyata 53-nya pakai negatif. Bikin negatif di hasil akhir. Jadi, setiap negatif bertemu positif selalu kita kurangi. 53 kurang 8 menjadi 45. Jadi, hasilnya adalah negatif 45. Jadi, posisi berhenti kelinci itu di negatif 45. Oke, paham? Lanjut pada contoh yang kedua. Pada sebuah percobaan, seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es. Suhu tersebut mula-mula negatif 5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi 3 derajat Celcius. Ditanya berapa kenaikan. Kalau kenaikan ini sama dengan selisih. Ya, maknanya ya. Jadi berapakah kenaikan suhu tersebut hingga menjadi air? Nah, jadi kita jawab lagi. Suhu es mula-mula negatif 5. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air.
menjadi 3 derajat Celcius. Berarti dia mengalami kenaikan. Berarti caranya adalah selisih suhu terakhir kita kurangi dengan suhu mula-mula. Sehingga kalimat matematikanya 3, kita ambil suhu terakhir. Suhu terakhirnya ada 3. Tempel 3-nya. Karena dia selisih itu artinya kurang, bikin tanda kurangnya dulu. Bikin tempel negatif 5. Jadi negatif bertemu negatif, kurang bertemu kurang menjadi tambah 3 tambah 5 adalah 8. Jadi suhu es naik 8 derajat hingga berubah menjadi air. Oke, paham contoh yang kedua? Nah, contoh yang ketiga. Suhu di dalam ruang pendingin mula-mula negatif 8. Kemudian suhu ruang tersebut diturunkan sebesar 13 derajat Celcius. Nah, jika suhu di luar 30, dia tanya apa? Selisih. Selisih itu artinya maknanya dikurangi. Ambil suhu terakhir, kurangi suhu terendah. Yang dia tanya itu adalah suhu udara di dalam dan di luar ruang. Kita cari satu persatu dulu. Suhu di dalam ruangan. Mula-mula negatif 8, kemudian diturunkan. Makna turun pada negatif, tempel negatifnya. Negatif 8 kurang 13. Jadi pada kalimat matematika ini perlu sekali kita bikin negatif dan positifnya. Nah, suhu di dalam ruangan apa? 30. Kalau ditanya selisih, nah ambil suhu terakhir dikurangi suhu terendah. Bikin selisihnya dulu, kurang. Jadi makna selisih itu adalah kurang, bikin kurangnya dulu. Baru tempel lagi negatif 21. Hati-hati ya. Jadi kalimat matematika ini sangat penting di sini. Jadi jangan hilang. Kalau selisih bikin kurangnya. Jadi 30 selisih bikin kurang. Kemudian tempel negatif 21. Boleh kurang bertemu kurang? Nah, enggak, bikin kurungnya. Jadi kurang bertemu kurang tambah 30 tambah 21 menjadi 51. Jadi selisihnya adalah 51 derajat Celcius. Nah, contoh terakhir. Di dalam lemari es terdapat es krim dengan suhu negatif 3 Celcius. Es krim tersebut dikeluarkan dari lemari es sehingga suhunya naik 3 derajat setiap 5 menit. Suhu es krim tersebut setelah dikeluarkan selama 20 menit. Nah, jika ada 2 menitnya, kita membagi. Dan ingat ya, kalau 2 menitnya, 2 detiknya kita bagi. Kecuali 2 jamnya. Kalau 2 jamnya kita kurangi, baru kita kalikan. Nah, diketahui suhu awal negatif 3, suhu naik 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Ditanya suhu selama 20 menit. Oke. Jika ada 2 kata menit dalam soal, maka lakukan pembagian. Kemudian 20 bagi 5, setiap artinya adalah kali. Jadi, kita bagi dulu 20 bagi 5, 4. 4 kalikan 3. Kenapa dikalikan 3? Karena setiap 5 menit itu, suhunya naik 3. Jadi, kita bagi dulu 20 bagi 5 mengalami 4 kali penaikan. Nah, jadi 4 kali penaikan itu kita kalikan lagi dengan 3. Sehingga hasilnya 12. Kurang lagi 3. Tempel negatif 3 ini. Jadi ini ya 20 ini tempel bagi 5 menit. Oke, 20 bagi 5, 4. Kemudian kalikan dengan 3 ini. Nah, setelah itu dapat hasilnya 12. Tempel saja lagi negatif 3-nya. Di 12 kurang 3, 9. Oke, nah, jadi 12 kurang 3, 9. Jadi ya, suhu pada menit 20 adalah 9 derajat Celcius. Paham semuanya? Jika paham, mari kita berlatih soal untuk Anda lebih paham. Kerjakan link soal berikut ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.